Sekretaris Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan, Profesor Muhammad Muammar Bakri, mengecam keras tindakan keji yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri di Kabupaten Goa. Hal tersebut disampaikan Profesor Muammar menyusul kasus ruda paksa ayah kepada anak tirinya di Makassar dan seorang pria berinisial AG 45 tahun, warga Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ditangkap pihak kepolisian setelah diduga melakukan ruda paksa terhadap anak kandungnya. Muammar menilai perbuatan ruda paksa semacam itu merupakan pelanggaran berat terhadap norma agama, hukum, dan kemanusiaan, sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal. Menurutnya, dari sisi keagamaan, tidak ada satupun agama yang mentoleransi atau membenarkan tindakan seperti itu. Ia menegaskan, ajaran Islam telah secara jelas mengharamkan perbuatan asusila, terlebih jika dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri. Profesor Muammar menilai kasus ini menjadi tamparan moral bagi masyarakat beragama. Ia menyebut bahwa kejadian semacam ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran sebagian umat dalam mengamalkan ajaran agamanya secara utuh, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Ia mengingatkan bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ritual, tetapi juga membangun kesadaran moral dan tanggung jawab dalam keluarga. Seorang ayah, kata dia, semestinya menjadi pelindung bagi anaknya, bukan justru menjadi pelaku kejahatan. Selain menyoroti aspek moral dan hukum, Profesor Muammar juga menjelaskan pandangan Islam terkait status anak korban ruda paksa yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Menurutnya, tidak ada dasar dalam hukum Islam yang membolehkan adanya hubungan pernikahan antara ayah dan anak kandung, baik dalam kondisi apapun. Ia menambahkan, status anak korban tetaplah anak dari ibunya, dan tidak bisa dikaitkan secara hukum atau sosial sebagai istri dari pelaku. MUI Sulsel mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kejahatan seksual dalam keluarga, serta memberikan perlindungan dan pendampingan menyeluruh bagi korban agar dapat pulih dari trauma yang dialami. Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-46 tingkat Kabupaten Goa resmi dibuka oleh Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang di lapangan Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Jumat 10 Oktober malam. Kegiatan ini diikuti sekitar 1.440 peserta kafilah dari 18 kecamatan yang akan berkompetisi dalam berbagai cabang lomba, diantaranya Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Kaligrafi, Syarhil Quran, dan Fahmil Quran. Dalam sambutannya, Bupati Talenrang menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar perlombaan, melainkan bagian dari pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Ebi lanjut, dirinya menyebut pelaksanaan MTQ ini sekaligus menjadi ajang seleksi awal untuk menentukan kafilah terbaik yang akan mewakili Kabupaten Goa pada MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Maros. Terlebih Kabupaten Goa telah direncanakan menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2028 mendatang. MTQ ke-46 ini juga merupakan bagian dari program pembinaan keagamaan berkelanjutan yang sejalan dengan program unggulan daerah Goa Mengaji atau gerakan membaca Al-Quran selama 15-30 menit setiap pagi bagi siswa muslim sebelum kegiatan belajar dimulai. Sementara Kepala Biro Kesra Provinsi Sulsel, Erwin Soding yang menyebut MTQ tingkat Kabupaten Goa tahun ini merupakan MTQ perdana yang dilakukan dari 24 kabupaten kota se-Sulsel, di mana antusias para kafilah dari 18 kecamatan sangat tinggi yang diharapkan dapat melahirkan kori dan koriah terbaik yang nantinya akan memperkuat kafilah Goa di tingkat Sulsel. Di tempat yang sama Kepala Kemenak Goa, Jamaris, menyampaikan apresiasi atas dukungan besar Pemkab Goa dalam penyelenggaraan MTQ kali ini. Pada pelaksanaan ini turut disaksikan defile dari 18 kecamatan dan pelantikan Dewan Hakim MTQ yang akan berlangsung hingga 14 Oktober dan dihadiri Ketua DPRD Goa, Muhram Lirewa, perwakilan Forkopimda, para pimpinan SKPD dan camat lingkup Pemkab Goa. Sistem pelayanan publik berbasis digital di Kota Makassar kembali menuai apresiasi tingkat nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, secara terbuka memuji langkah inovatif pemerintah Kota Makassar dalam mentransformasi birokrasi menuju pemerintahan cerdas dan efisien. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan Wamendagri ke Kemencenter Kota Makassar, Sabtu 11 Oktober. Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo, Dr. Muhammad Rum, Bima Arya menyaksikan langsung bagaimana sistem pelaporan, pengawasan, dan tindak lanjut aduan masyarakat dijalankan secara real-time melalui layar-layar raksasa di Makassar Government Center atau MGC. Ia menilai, sistem digital Makassar menjadi bukti konkret keseriusan pemerintah daerah dalam membangun transparansi, kecepatan, dan efisiensi pelayanan publik. Menurutnya, model integrasi yang diterapkan sudah selangkah lebih maju dibanding banyak kota besar lainnya di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Bima Arya juga meninjau Makassar Virtual Economic Center atau MARVEC di gedung yang sama. Ia terkesan dengan konsep integrasi antara pelayanan publik, ekonomi digital, dan pengawasan kota yang disatukan dalam satu ekosistem teknologi. Salah satu inovasi unggulan Pemkot Makassar adalah aplikasi Lontara atau layanan online terintegrasi warga Makassar, sebuah platform digital yang memudahkan warga mengakses berbagai layanan hanya lewat ponsel. Mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan usaha, informasi lowongan kerja, hingga fitur tanggap darurat dan pembelian tiket stadion semuanya tersedia dalam satu sistem yang dikelola Diskominfo. Lebih jauh, Wamendagri menegaskan bahwa sistem digital Makassar akan dijadikan salah satu pilot proyek nasional untuk layanan darurat dan aduan publik satu atap. Sistem tersebut mengintegrasikan seluruh jalur komunikasi publik mulai dari aduan masyarakat, layanan kebersihan, keamanan, kesehatan, hingga respon bencana dalam satu pusat kendali. Dengan model ini, setiap laporan warga langsung diteruskan ke instansi terkait dan dipantau progres tindak lanjutnya. Tujuannya jelas, memastikan tidak ada lagi laporan masyarakat yang terabaikan. Menurutnya, langkah Pemkot Makassar tidak hanya fokus pada pelayanan publik digital, tetapi juga menyentuh aspek lingkungan dan inovasi ekonomi hijau. Wamendagri memastikan bahwa Makassar termasuk dalam 4 kota terbaik di Indonesia dalam hal digitalisasi birokrasi. Ia mendorong agar inovasi ini terus dikembangkan hingga menjadi standar nasional bagi pemerintahan daerah lain. Rangkaian World Expo 2025 yang berlangsung pada 6–13 Oktober 2025 di Osaka, Jepang, turut membawa harum nama produk UMKM asal Sulawesi Selatan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau Widesul Selabar menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mendukung pengembangan produk Rapo Indonesia, sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang pengelolaan sampah untuk mengurangi limbah plastik dan mengolahnya menjadi barang bernilai guna. Diaspora asal Indonesia yang kini tinggal di Jepang, Ansyar Abdullah, turut mengapresiasi karya anak bangsa tersebut. Dikenal sebagai inisiator pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, Rapo Indonesia memanfaatkan teknologi dan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan nilai tambah dari limbah plastik. Founder Rapo Indonesia, Akmal, menjelaskan bahwa langkah kecil ini diharapkan dapat menciptakan multiplier efek khususnya di wilayah pesisir. Dengan rumah produksi yang berlokasi di Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, program ini berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan, menciptakan produk bernilai ekonomi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah dan mendaur ulang sampah. Ia menambahkan bahwa perjalanan ini merupakan bentuk nyata dari semangat mengubah sampah menjadi karya bernilai dan bermakna. Akmal mencatat, sejak program TJSL PLN dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengolahan sampah berjalan, dampak ekonomi yang dihasilkan cukup signifikan. Program ini telah membuka peluang kerja baru bagi sekitar 150 warga, serta memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat melalui produksi furnitur daur ulang. Pada kesempatan berbeda, General Manager PLN Widesul Selabar, Ediansyah, menyampaikan komitmen PLN dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sesuai dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya poin pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau TPB 8.
Ia menegaskan bahwa PLN terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan mitra lokal. Ediansyah menambahkan, selain berfokus pada aspek lingkungan, program TJSL ini juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat lokal. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diharapkan dapat mengelola sampah secara mandiri dan menjadikannya peluang usaha baru. Implementasi ini menjadi bukti bahwa transisi energi bersih harus berjalan beriringan dengan transisi hijau dalam pengelolaan lingkungan. Dengan langkah ini, PLN tidak hanya menghadirkan listrik andal bagi masyarakat, tetapi juga solusi inovatif untuk menjaga bumi tetap lestari.